Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Rungkut Asri Surabaya. Pada hari ini, ibadah Minggu tanggal 14 Februari 2021, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Franciscus Octavianus Turino dari GKI Pondok Chandra di dalam ibadah Minggu Transfigurasi dengan tema Transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan. Sebelum memasuki ibadah pada hari ini, ada beberapa warta lisan. Yang pertama, ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Februari 2021 pukul 18.00 melalui live channel YouTube GKI Rungkut Asri Surabaya. Diberitahukan kepada seluruh jemaat maupun simpatisan GKI Rungkut Asri, bagi yang membutuhkan abu untuk ibadah Rabu Abu dapat mendaftar melalui grup WA sektor dan dapat diambil di kantor gereja mulai tanggal 10 sampai dengan 17 Februari 2021 pada jam kerja mulai jam 8 pagi sampai pukul 13.00. Yang kedua, Komisi Kesaksian dan Pelayanan GKI Rungkut Asri Surabaya akan mengadakan penyuluhan kesehatan mengenai kanker payudara pada hari Sabtu 20 Februari 2021 pukul 16.00 melalui Zoom meeting dengan pembicara Dr. Bob J. Octavianus, spesialis bedah payudara. Jemaat dapat mendaftar melalui Ibu Tosca atau Ibu Lydia. Biaya pendaftaran tidak dipungut biaya dan akan ada door prize, dan pendaftaran akan ditutup hingga tanggal 17 Februari 2021. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, tim multimedia GKI Rungkut Asri Surabaya membutuhkan tenaga di bagian produksi video ibadah. Bagi Bapak Ibu jemaat atau simpatisan yang berminat dalam pelayanan ini dapat menghubungi Majelis Jemaat GKI Rungkut Asri Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah dengan mengambil saat hening sejenak. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
dan menyertai saudara juga. Saudara, hari ini kita beribadah merayakan hari Minggu, hari Tuhan kita. Minggu ini juga adalah Minggu Transfigurasi, saat kita mengenang Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Dengan merayakan Minggu Transfigurasi saat ini, kita belajar untuk beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias dalam segala keadaan, baik saat hidup penuh kemuliaan maupun saat mengalami penderitaan. Saudara, mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat kami datang ke hadirat-Mu saat ini, kami ingin memeriksa hidup kami. Kalau kami mau jujur di hadapan-Mu, seringkali kami hidup mengikuti apa yang kami ingini. Kami tidak tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terlebih lagi pada saat kami mengalami berbagai macam pergumulan, seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini dengan segala kerendahan hati, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kiranya kasih Kristus menguduskan kami, dan biarlah kami boleh hidup di dalam pertobatan,
sehingga hidup kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pengampunan dosa. Amin. Saudara, bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Oleh karena itu, terimalah berita anugerah dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu karis bagiku, jadi harta yang besar. Pernah ku dilingkupi gelap, namun Allah beri terang, dan damai milikku tetap, karena surgaku jelas. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu kalis bagiku, jadi harta yang besar. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kini tiba saatnya untuk kami kembali merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami untuk bukan hanya mengerti akan kebenaran firman-Mu, tetapi juga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami boleh dimampukan untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu, berfirmanlah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia."
Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang ke sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Saudara, demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya kita dapat memilih antara penderitaan dan kemuliaan, saya yakin sebagian besar dari kita lebih memilih kemuliaan daripada penderitaan. Sebab siapa sih yang mau menderita dalam hidup ini? Itu seandainya kalau kita bisa memilih antara kemuliaan dan penderitaan. Persoalannya saudara, dalam kehidupan ini kita tidak dapat memilih. Bahkan yang namanya penderitaan itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Kalau kita perhatikan manusia sejak lahir dari seorang bayi sampai nanti menjelang kematiannya, manusia melewati titik-titik penderitaan di setiap jenjang usianya. Nah, oleh karena itu inilah sebuah realita yang harus kembali kita sadari, bahwa yang namanya penderitaan itu tidak pernah pandang bulu. Baik itu tua maupun muda, baik itu kaya ataupun miskin, bahkan bagi mereka orang beriman dan tidak beriman, tetap sama-sama harus mengalami yang namanya penderitaan di tengah-tengah kehidupan ini. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita sadari, Bapak Ibu Saudara? Karena bukankah banyak orang-orang Kristen yang memiliki pemahaman yang keliru? Mereka menganggap bahwa kalau sudah menjadi pengikut Kristus, maka seharusnya mereka bebas dari penderitaan. Mereka menganggap bahwa kalau menjadi pengikut Kristus, maka segala sesuatu dalam hidupnya selalu mudah dan mulus. Anggapan ini membuat banyak orang Kristen yang akhirnya kecewa. Karena pada kenyataannya dalam hidupnya sebagai pengikut Kristus, mereka harus tetap menemui penderitaan demi penderitaan. Akhirnya banyak orang Kristen yang kecewa, yang marah, bahkan undur iman mereka. Karena tadi mereka merasa bahwa kalau sudah menjadi pengikut Kristus, yang mereka dapatkan adalah kemuliaan, bukan penderitaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu hal ini harus kembali kita lihat, bahwa di dalam kehidupan iman kita, sebagai pengikut-pengikut Kristus, bukan berarti kita bebas dari penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan demi penderitaan yang kita hadapi, kita akan dimampukan oleh Allah untuk melewati itu semua. Melalui penderitaan demi penderitaan itu, kita juga diajak oleh Allah untuk mengalami perjumpaan dengan Dia. Dan bahkan melalui penderitaan demi penderitaan itu, kita pun juga dapat melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu transfigurasi ini, kita kembali diajak untuk melihat bagaimana kita dapat memaknai kehidupan kita. Meskipun ada banyak penderitaan, bagaimana kita dapat memaknainya di dalam terang kemuliaan Allah. Inilah yang ingin saya ajak untuk kita cermati pada minggu transfigurasi ini. Saya ingin menyampaikan 3 hal
Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita kembali diajak untuk menyadari bahwa penderitaan merupakan bagian integral dari sebuah kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu cerah pada saat kita menjadi pengikutnya, bukan? Tetapi Tuhan Yesus berjanji meskipun kita menghadapi badai kehidupan, meskipun kita menghadapi berbagai macam kesulitan, Dia ada menyertai kita. Dia ada menemani dan bahkan merangkul kita. Artinya apa, saudara? Di dalam penderitaan itu Allah hadir bersama-sama kita. Allah ikut merasakan apa yang kita rasakan. Allah peduli kepada setiap kita yang mengalami berbagai macam penderitaan dalam hidup ini. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, melalui penderitaan-penderitaan itu sesungguhnya Allah juga sedang membentuk kita. Kita seringkali mendapat gambaran kita itu seperti bejana tanah liat. Sebuah bejana, dia tidak akan jadi begitu indah kalau dia tidak ditempa terlebih dahulu. Tanah liat itu harus digemburkan, harus dibanting, harus dibentuk. Tentu ini proses yang tidak menyenangkan. Tetapi pada saat bejana itu perlahan-lahan mulai terbentuk dan Allah lah yang membentuknya, maka setelah melalui proses demi proses, maka jadilah bejana yang indah. Bukankah seperti itu juga kehidupan yang kita jalani? Kita mengimani bahwa melalui setiap peristiwa demi peristiwa, baik itu suka maupun duka, Allah sedang memproses kita. Allah sedang membentuk kita. Nah, oleh karena itu jangan menjadi orang-orang yang mudah untuk putus asa dan kehilangan pengharapan di tengah-tengah segala penderitaan kita. Tetapi sebaliknya kita diajak untuk dapat menghadapi setiap penderitaan itu dengan iman. Dengan satu keyakinan bahwa kita tidak pernah sendirian. Nah, ini yang pertama dulu Bapak Ibu Saudara yang ingin saya ajak untuk kita sadari. Bahwa penderitaan itu merupakan bagian dari kehidupan kita dan melalui penderitaan itu sesungguhnya Allah sedang membentuk kita. Sehingga Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita kembali diajak untuk dapat merasakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Peristiwa transfigurasi atau pemuliaan Yesus di atas gunung yang tadi kita baca di Markus pasal 9 ayat 2-9, itu menjadi satu pegangan keyakinan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa dan memiliki kemuliaan. Digambarkan di sana bagaimana Yesus bersama dengan 3 orang muridnya sedang berada di sebuah gunung dan di sanalah proses transfigurasi itu terjadi. Bagaimana Yesus digambarkan berubah, memancarkan cahaya kemuliaan yang luar biasa. Dan lalu muncullah 2 tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. 2 tokoh ini sangat dikagumi oleh bangsa Israel. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, setelah terdengar suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka kedua sosok lainnya, Musa dan Elia itu hilang. Tinggal Yesus seorang diri. Artinya peristiwa ini kembali ingin menggambarkan betapa Yesus memiliki kuasa. Dia adalah anak Allah yang dimuliakan. Dan bukankah dengan demikian kita bisa meyakini bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa atas segala apapun? Yang bisa mengangkat kita dari penderitaan, yang bisa menopang kita di dalam segala kesulitan hidup ini. Seringkali yang terjadi, saudara,
Penderitaan yang berat, pergumulan yang sulit, membuat mata dan hati kita tertutup untuk melihat kemuliaan Allah. Karena mungkin kita terlalu fokus kepada penderitaan itu. Yang menjadi perhatian kita adalah kesulitan kita, bukan kepada sosok Tuhan Yesus yang berkuasa. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk dapat belajar melihat. Bukan hanya fokus kepada penderitaan yang sedang kita alami, tetapi cobalah pandang kepada Tuhan Yesus yang berkuasa dan mulia itu. Ada yang mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini jangan menghitung banyaknya daun yang berguguran, tetapi hitunglah berapa banyak bunga yang tumbuh. Perkataan ini mengajak kita untuk belajar melihat bukan hanya sisi yang negatif saja dalam hidup kita, tapi lihatlah sisi yang positif. Bahwa di balik semua peristiwa itu ada bunga-bunga, ada keindahan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan bukankah kita bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan yang mulia melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita? Bukankah dalam melewati penderitaan dan pergumulan itu, Tuhan menghadirkan orang-orang yang mengasihi kita, keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, ataupun rekan-rekan sepelayanan? Bukankah itu menjadi wujud dari kasih Tuhan, dari kuasa Tuhan yang selalu menopang dan hadir di sepanjang kehidupan kita? Nah, oleh karena itu, yang kedua yang ingin saya ajak untuk kita dapat menyadarinya saat ini adalah rasakan kehadiran kemuliaan Tuhan itu dalam kehidupan kita meskipun kita sedang menderita. Sekali lagi, bukankah Tuhan Yesus menunjukkan kuasa dan kemuliaannya dalam peristiwa transfigurasi itu? Jadi jangan pernah ragu Bapak Ibu Saudara. Tetaplah gantungkan harapan kita, iman kita hanya kepada Dia yang berkuasa dan mulia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk juga dapat memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Ya. Jadi kalau tadi yang pertama kita menyadari bahwa hidup kita memang tidak terpisahkan dari penderitaan, tetapi ada Tuhan yang menyertai, kita memiliki Tuhan yang berkuasa dan mulia, yang menunjukkan kemuliaannya itu meskipun kita menderita. Dan yang ketiga, setelah kita merasakan kemuliaan Allah, merasakan kuasa Allah dalam hidup kita, mari kita juga dapat memancarkan, membagikan kemuliaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Inilah panggilan yang juga disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid waktu itu. Kalau kita lihat, Petrus mengatakan dia ingin mendirikan kemah di atas gunung itu. Kenapa? Karena mungkin Petrus ingin dia tetap saja di atas gunung. Tetapi apa yang Yesus katakan? Justru para murid harus turun gunung. Artinya para murid dipanggil bukan hanya menikmati kemuliaan itu seorang diri. Para murid bukan hanya dipanggil untuk menikmati kuasa Allah seorang diri. Tapi mereka diutus untuk turun gunung, untuk kemudian membagikan itu kepada orang lain. Inilah juga yang menjadi panggilan Anda dan saya saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil untuk dapat turun gunung, membagikan, menyaksikan betapa kemuliaan Allah itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan dukungan, membutuhkan support dari kita? Di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, kita juga dipanggil untuk dapat memancarkan kemuliaan Kristus itu. Sehingga orang lain juga bisa melihat dan merasakan betapa ada kasih Tuhan melalui kehadiran kita, melalui kepedulian kita kepada
mereka. Nah, oleh karena itu, marilah kita mulai memancarkan kemuliaan Kristus. Supaya dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan orang lain, kita juga dapat menjadi berkat. Jangan sebaliknya, kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih banyak menggerutu, menjadi orang Kristen yang lebih banyak ngomel dan menunjukkan kekecewaan kita karena kita banyak pergumulan. Tapi justru kita mau tunjukkan meskipun ada kesulitan, meskipun ada pergumulan, meskipun ada penderitaan dalam hidup kita, tapi kita juga merasakan ada kasih dan kemuliaan Tuhan. Itu yang kita bagikan. Jadi saudara, memancarkan kemuliaan Tuhan, jangan tunggu kalau kita semua sudah baik-baik saja hidupnya. Enggak. Justru di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan itulah kita juga diminta untuk terus membagikan kemuliaan Tuhan. Minggu Transfigurasi, Minggu Yesus dimuliakan, mengingatkan kita kembali. Antara kemuliaan dan penderitaan adalah dua hal yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan kehidupan ini. Mari kita rayakan kemuliaan Kristus itu melalui kehidupan kita yang juga memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang dapat merasakan dalam kehidupan mereka betapa Allah juga mengasihi mereka. Selamat merayakan Minggu Transfigurasi, selamat merasakan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita meskipun dalam berbagai penderitaan, dan selamat memancarkan kemuliaannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu kalau pada minggu ini kami boleh kembali merayakan minggu transfigurasi yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mulia dan berkuasa. Oleh karena itu ya Bapa, ajarkan kami untuk terus merasakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Meskipun kami mengalami banyak penderitaan dan pergumulan di tengah-tengah situasi saat ini, tetapi sungguh kemuliaan Tuhan tetap Engkau nyatakan. Sungguh kuasa dan kasih Tuhan tetap Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu ajarkan kami untuk terus menaruh iman kami secara utuh kepadamu. Menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan bukan hanya itu ya Bapa, ajarkan kami juga untuk dapat memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami melalui tutur kata dan perbuatan kami terhadap sesama kami. Dunia ini sedang mengalami banyak pergumulan dan penderitaan ya Bapa. Pakai kami sebagai alat di tangan-Mu untuk boleh terus memancarkan kemuliaan Tuhan, untuk boleh membagikan kasih Kristus, sehingga banyak orang juga boleh merasakan betapa Engkau mengasihi mereka. Bapa di surga, saat ini kami ingin berdoa bagi setiap kami yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Bagi kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Tuhan yang kiranya menolong setiap kami. Tuhan memberikan kami kekuatan dan juga kesembuhan melalui obat-obatan, melalui perawatan yang dilakukan. Sehingga kami boleh memiliki tubuh yang lebih sehat dan kami juga boleh terus merasakan kasih Tuhan. Kami berdoa terutama dalam pandemi COVID-19 ini, bagi mereka yang terdampak, Tuhan juga berikan semangat, berikan pengharapan, sehingga mereka tetap melihat ada Tuhan yang menyertai mereka. Kami berdoa bagi umat-Mu yang mengalami duka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan juga berikan penghiburan, kekuatan, dan juga senantiasa pertolongan-Mu. Sehingga di balik duka cita ini umat-Mu juga boleh melihat ada kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi umat-Mu yang bergumul dalam pekerjaan mereka. Tuhan, bagi yang kehilangan pekerjaan, Tuhan yang kiranya membukakan jalan. Agar umat-Mu boleh mendapat pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka. Dan bagi yang bekerja, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Agar mereka juga boleh berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk umat-Mu yang bergumul di tengah-tengah usia lanjut mereka. Di tengah-tengah segala keterbatasan fisik mereka, biarlah iman mereka tetap tumbuh di dalam Tuhan. Mereka bahkan boleh menjadi teladan iman di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa bagi umat-Mu dalam berbagai macam pergumulan lainnya. Kami percaya Bapa, Engkau mengenal setiap kami. Engkau mengetahui setiap pergumulan kami. Oleh karena itu ya Bapa, tolong kami agar kami mampu keluar dari setiap pergumulan hidup yang sedang kami hadapi saat ini. Ya Bapa, kami juga saat ini berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan sertai para pelayan-Mu, baik pendeta, para penatua, aktivis, pengurus badan pelayanan. Biarlah mereka semua boleh bersatu hati dalam melakukan pelayanan, persekutuan, kesaksian, agar mereka semua juga boleh dipakai menjadi alat Tuhan yang memperjumpakan umat dengan kasih Tuhan. Terutama di tengah-tengah pandemi ini, biar gereja-Mu juga boleh terus berkarya. Ya Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat lainnya,
Kau juga sertai mereka agar gereja-gerejamu juga boleh terus memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang menderita saat ini. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Dalam segala situasi yang sedang terjadi, Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami agar mereka boleh mengambil keputusan yang tepat, yang bukan hanya mementingkan kepentingan diri atau kelompok, tapi juga memikirkan kepentingan bangsa ini. Agar bangsa kami juga boleh bangkit dari segala situasi yang ada. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih terus kami alami sampai saat ini. Biarlah segala upaya pemerintah, baik melalui vaksinasi ataupun yang lainnya, juga boleh ditunjang oleh kesadaran masyarakat untuk boleh menjaga diri mereka dengan baik. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Rungkut Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Atau Bapak Ibu bisa menginformasikan ke kantor gereja untuk dapat mengambil persembahan dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu sekalian. Mari memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami semua. Sekarang kami memberikan persembahan supaya dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan digunakan untuk karya pelayanan kami.
Berilah hikmat kepada majelis jemaat untuk mengelola persembahan ini dengan bertanggung jawab, agar menjadi berkat dalam pelayanan gerejamu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.